Pada dasarnya semua makhluk itu akan mengalami siklus perkembangbiakan termasuk pada tumbuhan. Tujuannya dari perkembangbiakan adalah melahirkan keturunan dan berlangsungnya kelestarian pada hidup mereka. Jadi perkembangbiakan pada tumbuhan ini ada dua jenis, yaitu perkembangbiakan secara alami dan buatan. Perkembangbiakan vegetasi buatan adalah perkembangbiakan secara tidak alami aseksual dengan bantuan manusia. Vegetasi buatan yaitu adalah mencakup bistek, nempel, protein dan telur. Kita menggunakan perkembangbiakan vegetasi buatan dengan ukuran pengembangan dengan cara pencampuran ada beberapa tahap, yaitu memilih batang pohon mangga yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Yang kedua, menyusun batang tersebut dengan menggunakan pisau panjang lukas rata kurang lebih 10 cm. Sebelum yang terdapat di batang harus dibersihkan terlebih dahulu. Anda bisa membersihkannya dengan cara menggigit. Ketika yang masih menempel, dia akan membersihkan terlebih dahulu dengan membutuhkan waktu 2-3 minggu untuk membuat letaknya benar-benar kering. Setelah itu, memberikan zat perangsang tubuh misalnya adalah Clonex dan pupuk andalan pada batang yang sudah dikerat. Setelah itu, mengambil tanah subur, kemudian dikepalkan dan dibalut pada bagian batang tadi. Pastikan semua bagian batang sudah dikerat tertutup tanah dengan sempurna. Setelah itu, dibungkus sayatan tersebut dengan menggunakan media pembalut yang digunakan bisa plastik bening, satu kelapa dan sebagainya. Di sini kami memakai plastik bening. Setelah itu, menyirangi batang cawan tersebut secara rutin setiap harinya kurang lebih selama 3-4 bulan dan akar sudah mulai membentuk. Setelah itu, balut plastiknya bisa Anda lepas dan campurkan bisa ditanam pada media baru. Ya, itulah tadi perkembangbiakan vegetasi buatan dengan cara mencampurkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Sebelumnya, perkembangbiakan vegetatif alami adalah suatu proses perkembangbiakan yang dilakukan dengan adanya penyerbukan atau perkawinan secara alami tanpa campur tangan manusia. Di sini saya akan menjelaskan perkembangbiakan vegetatif alami secara pembibitan batang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan tanaman kentang. Pertumbuhan tanaman kentang terbagi menjadi beberapa fase. Pada fase pertama, yaitu fase pertumbuhan tunas. Tunas dapat tumbuh di ruang penyimpanan ataupun di lapangan dengan tanpa cahaya matahari. Yang kedua yaitu fase pertumbuhan berangkasa. Fase ini dimulai sejak daun pertama terbuka di atas permukaan tanah sampai tercapai bobot kering maksimum. Selanjutnya yaitu fase pertumbuhan umbi. Fase ini terjadi persaingan yang kuat antara umbi dengan bagian atas tanaman atau shoot yang sama-sama tumbuh dan sama-sama berperan sebagai penerima. Dan yang terakhir adalah hasil dari proses perkembangan vegetatif alami. Penjelasan dari pengertian vegetasi buatan dan alami. Meskipun keduanya merupakan jenis perkembangbiakan yang berbeda, tapi keduanya memiliki kesamaan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terjadi pada segala jenis tumbuhan yang mengalami proses perkembangbiakan. Yang kedua, menghasilkan individu baru dari proses perkembangbiakannya. Yang ketiga, sama-sama menghasilkan tanaman yang spesies. Sementara itu, jika dilihat dari segi perbedaannya adalah antara lain yang pertama, perkembangan vegetatif melalui proses perkawinan, sementara perkembangan vegetatif adalah tidak melalui perkawinan. Oke, yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif membutuhkan proses penyembuhan
Sedangkan untuk perkembangbiakan vegetatif tidak memerlukan proses penumbuhan karena tidak memiliki alam relatif pada sebenarnya. Yang ketiga, yaitu perkembangbiakan vegetatif cenderung menghasilkan tanaman yang lebih bersifat gabungan dari dua induk, sedangkan perkembangbiakan vegetatif menghasilkan tanaman yang sama persis seperti tanaman induknya. Mungkin sekian penyampaian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.